Satu, perbanyak istighfar. Yang kedua, tinggalkan kemaksiatan dulu. Itu paling penting dalam bertaubat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Aisyah pernah berkata, meninggalkan kemaksiatan jauh lebih penting dibanding memperbanyak kebaikan. Aku ulang ya. Aisyah, Sayyidina Aisyah, panutan kita radhiyallahu anha pernah berkata, lebih penting meninggalkan kemaksiatan daripada memperbanyak kebaikan. Yang kita salah selama ini adalah kita heboh memperbanyak kebaikan, tapi lupa meninggalkan kemaksiatan. Jadi stepnya itu adalah perbanyak istighfar, tinggalkan kemaksiatan dulu. Make sure kita tinggalkan kemaksiatan. Cara meninggalkan kemaksiatan tidak disalib dengan lingkungan yang sama. Harus ganti lingkungan dengan lingkungan yang baru. Baik lingkungan offline maupun lingkungan online. Offline, coba jangan lagi berteman dengan ahlul ghibah, dengan orang-orang yang suka kepo urusan orang, dengan orang-orang yang suka fitnah. Jangan lagi banyak berteman dengan mereka. Cukup silaturahmi saja. Ya, kecuali kalau kita sangat beriman, kita boleh berteman dengan siapa saja. Ya, dengan syarat mampu kita mengingatkannya kalau kita salah. Nah, masalahnya adalah kita nggak mampu mengingatkan kalau dia salah. Kita takut dibilang sok alim, kita takut dibilang sok baik. Nah, kalau nggak mau dibilang kayak gitu, ganti mereka dengan lingkungan yang baru. Itu lingkungan offline, circle namanya. Oke? Yang kedua, yang selanjutnya adalah ganti lingkungan online. Apa maksud dengan lingkungan online? Siapa yang kita follow? Siapa yang kita scroll? Unfollow semua yang tidak bermanfaat. Kenapa Ustazah kok begitu? Hati-hati. Apa yang kita lihat di beranda kita, yang kita dengar, itu masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan akan menjelma menjadi sikap kita. Jadi, tinggalkan kemaksiatan, ganti lingkungan online dan lingkungan offline. Aku rasa mengganti lingkungan online jauh lebih penting di zaman sekarang dibanding offline. Kita jarang keluar rumah, kita bertemannya di online. Teman-teman scroll itu, coba unfollow semuanya yang tidak bermanfaat. Ustazah kok gitu banget Ustazah? Hati-hati, self love, cintai diri kita. Filter apa yang masuk dalam otak, apa yang masuk dalam hati kita, apa yang masuk ke mata kita, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi jangan asal scroll aja, ya kan? Nah, enggak boleh. Pertama, tinggalkan kemaksiatan, oke? Yang kedua, ganti lingkungan online dan offline, oke? Kemudian yang ketiga, baru kita cari ilmu, memperbanyak kebaikan, belajar sholat yang benar. Sholat sunnah itu apa aja, puasa sunnah itu apa aja, cara menahan marah itu gimana, ya kan? Kemudian cara menghargai orang gimana, kemudian cara menyikapi orang zalim gaya gimana. Kalau lupa rakaat sholat baca mana caranya, ya? Keluar rumah tuh tutup aurat tuh kayak gimana sih? Ya, baru kita mengisinya dengan kebaikan. Yang repot itu adalah kita pengen bertaubat, kita pengen hijrah. Temannya itu juga baru alim sedikit dibilang so alim, baru dengar ceramah sedikit udah diejek sama dia, ya kan? Udah dibully sama teman, susah. Ya, teman-teman ya. Mengganti lingkungan bukan berarti meninggalkannya, tetapi tetap jalin silaturahmi, tetapi jangan lagi banyak dekat-dekat dengan mereka. Lingkungan itu berpengaruh sangat besar, ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, gitu ya. Nah, ganti lingkungan-lingkungan yang baru, teman-teman. Nggak ada cara lain, memang kayak gitu caranya lagi. Nah, kemudian perbanyak sholat sunat taubat. Nah, tapi hijrah itu pelan-pelan. Hijrah tuh nggak seperti karomah, ya, langsung taat, langsung berubah. Follow akun Ustazah Nela, langsung menjadi orang alim. Nggak kayak gitu, guys. Semua butuh proses. Belajar itu butuh proses. Kata Imam Syafi'i itu banyak waktu panjang. Ya, banyak orang bilang sama aku gitu ya. Banyak orang bilang sama aku, Ustazah nih kok bisa jawab, kok bisa jawab, kok bisa jawab. Bukan bisa jawab, guys. Proses untuk bisa menjawab itu panjang, belajarnya panjang. Sekarang aja teman-teman lihat mungkin aku bisa jawab. Dan kalau aku bilang jawab nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Aku tak tahu jawab, takut salah menjawab. Jadi proses panjang inilah 6 tahun sekolah pesantren, S1, S2, S3 jurusan agama, kan waktu panjang, guys. Nggak instan seperti ini. Sama dengan perubahan, itu butuh waktu. Apa sih yang nggak butuh waktu di dunia ini? Minum obat untuk sembuh butuh waktu, ya kan? Minum 2-3 hari tanpa antibiotik. Setelah sakit lagi, pakai lagi antibiotik. Setelah sakit lagi, coba lagi dirawat inap. Nggak bisa rawat inap, ganti rumah sakitnya. Kan gitu kan? Semua butuh proses, ya. Nah, itulah cara tutorial hijrah.
Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru dan nggak usah juga terlalu bersemangat. Nanti teman-teman jenuh ya. Dihafal semua doa-doa dari Al-Baqarah sampai juz 30. Jenuh nggak jadi hijrah. Makanya teman-teman coba lihat karakter aku ketika aku buat video. Aku cenderung buat video yang mudah-mudah, doa yang pendek-pendek. Kalau dia panjang aku berpikir untuk membuatnya. Kenapa? Karena bagiku proses hijrah itu butuh waktu ya, supaya teman-teman gak jenuh, gak ngerasa pusing, gak ngerasa pening, sehingga masih tetap mau melakukan mengamali dengan sangat mudah ya. Oke ya gitu ya teman-teman ya, tap-tap layarnya, share-share tautannya ya teman-teman ya. Oke, Ustaz, kalau berteman dengan non-muslim gak ada masalah. Dia bukan agamanya guys. Muslim, tukang ghibah, tukang fitnah, doktor, profesor di bidang gosip dan adu domba, gak usah dekat. Non-muslim, tetapi dia gak mengganggu agama kita, dan kemudian akhlaknya bagus, etikanya bagus, berteman saja. Tidak ada masalah ya. Oke, ya, siap Mbak Neda. Ustazah, apa boleh kita curiga sama orang yang ngasih makanan? Takutnya ada kasih sesuatu. Curiga nggak boleh, skeptis boleh. Waduh, bedanya gimana ya? Sebentar ya, aku sederhanakan dulu bahasaku. Meragukan boleh, gimana ya, supaya nggak salah paham ya. Ketika tidak ada indikator, dia mengasih makanan yang haram, makan aja. Tapi misalnya maaf, dia memelihara sesuatu yang haram, tentu kita boleh hati-hati. Itu namanya bukan suuzon, itu hati-hati ya. Tapi kalau nggak ada indikator, teman-teman curiga aja, itu nggak boleh, itu suuzon. Nah, harus ada indikatornya ya. Aku jauhi teman suka gosip, malah dibilang BLOON. Guys, burung elang tidak akan bisa berteman. Burung elang bisa berteman, coba ingat ceramah aku yang lama-lama. Burung elang bisa berteman dengan burung pipit. Elang itu pipit itu di bawah. Elang itu di atas. Elang bisa berkawan dengan burung pipit, tapi nggak bisa lama guys. Lama kelamaan kalau pipit nih ke atas, dia akan kehilangan oksigen karena elang itu di atas. Elang bisa berteman dengan burung pipit, tapi nggak bisa lama karena energi elang itu adalah terbang tinggi. Nggak kuat nih kalau bareng-bareng nih, lama nggak bisa. Saya jelaskan, kalau kita pengen hijrah dan kita bermimpi tetap berteman dengan teman-teman yang belum hijrah, bisa, tapi nggak bakal lama guys. Kayak mana mau berteman? Kita ke masjid, dia bilang kau ke masjid terus mah. Kita bilang Masya Allah, terbakar aku, kata dia. Kita bilang janganlah kayak gitu, sok ceramah aja kau. Kita ingatkan dia, apa dia bilang? Alah, lu lebay lu, yang nasihatin gua doang. Nggak bisa guys. Teman-teman akan merasa selalu disalahkan sama orang-orang yang belum hijrah. Nah akhirnya apa? Akhirnya apa? Orang-orang yang belum hijrah bilang, alah mentang-mentang udah hijrah gak mau lagi teman sama gua. Nah teman-teman yang udah hijrah bilang, aku udah hijrah, orang tuh gak mau teman sama aku lagi. Padahal ini bukan gak mau berteman, tapi alamnya sudah berbeda. Like and dislike-nya udah berbeda. Sukanya tuh udah beda. Maka hidup ini seleksi alam. Termasuk follower-follower aku, seleksi alam. Yang bertahan belajar akan tetap, yang tidak ya sudah, seleksi alam teman-teman. Jadi gimana ya teman-teman, maaf ya, ini bukan bermaksud ini hanya menceritakan pola. Orang desa di pelosok itu bisa tinggal di kota guys, tapi lama-lama pening juga dia menengok di kota itu macet. Lama-lama nggak bisa, dia bisa tinggal di kota tapi stres juga dia lama-lama, ujungnya balik lagi ke desa. Orang kota bilang, aku nih orangnya rendah hati, aku bisa tinggal di mana aja. Dia tinggallah di desa pelosok, nggak ada sinyal, bisa guys, tapi nggak bakal lama. Hidup nih seleksi alam. Sama dengan teman-teman mau hijrah, bisa berteman dengan orang-orang yang belum hijrah, bisa, tapi nggak bakal lama. Kayak elang dan pipit tadi, seleksi alam guys. Ya, orang-orang yang tidak berhijrah bisa berteman dengan orang yang berhijrah, bisa, tapi tidak bakal lama guys, karena sukanya udah beda. Yang satu sukanya karaoke, yang satu sukanya ke masjid. Bagaimana mau bisa bersatu? So kita bukan tidak mau nyatu, tapi alamnya udah berbeda. Dan terima itu, jangan sedih ditinggalkan dengan teman-teman yang kita pengen hijrah, ya, yang belum hijrah. Jangan menganggap teman-teman hijrah itu meninggalkan. Alam kita sudah berbeda. Itu yang aku maksud dengan seleksi alam. Tidak boleh merendahkan mereka, karena bisa jadi suatu ketika mereka menjadi orang yang paling taat. Tapi sadarilah
bahwa kita itu beda gitu loh. Apa sih hidup ini semua ada levelitas. Langit ada 7 tingkat, bumi ada 7 lapis, surga ada 7 pintu, neraka ada 7 pintu. Semua ada levelnya dan akan terseleksi pada masanya. So, kalau kita hidup lalu kemudian ada orang yang pergi dan datang, itu biasa. Sama dengan aku nge-host konten. Ada yang suka, ada yang gak suka, itu biasa. Seleksi alam saja. Yang mau follow, ya ayo. Yang unfollow, seleksi alam. Itu maksudnya ya teman-teman ya. Ini bukan maksud aku mendiskreditkan orang-orang yang belum hijrah. Demi Allah tidak. Tapi teman-teman jangan khawatir jika dikatakan soalim atau dikatakan apalah ya. Allahu a'lam bishawab ya. Jalani aja. Yang bertahan menjadi teman kita, itulah bagian dari teman kita. Yang tidak bertahan, ikhlaskan. Dan doakan saja dia. Gitu loh maksudnya. Ya, maka saya tetap istiqomah ibadah. Iya, jadi kalau ada yang bilang, jadi kalau ada teman, aku udah berteman dengan semua orang, aku udah nggak pilih-pilih orang alim dan orang ibadah, orang yang tak paham agama, aku temani semua pada kondisi aku yang sekarang, karena aku udah mampu menurutku mengingatkan orang yang salah, ya kan? Aku kadang-kadang sering tuh, Nel, iya itu si Fulan tuh semenjak dia hijrah nggak mau lagi dia berteman sama kami. Saya selalu bilang, sekarang tuh dia yang nggak mau berteman sama kalian, atau kalian yang udah nggak nyaman sama dia karena dia hijrah. Oh itu diam. Oh iya juga ya Nel. Jadi kadang-kadang bukan orang hijrah tuh yang salah. Kalian yang tak nyaman sama dia. Nah saya tanya lagi sama dia, kenapa kamu nggak main lagi sama dia? Iya dia nggak mau lagi teman sama aku. Bukan, tapi kamu yang nggak nyaman sama dia. Gitu loh. Jadi itu yang saya maksud dengan, ya udah beda frekuensi guys. Udah beda frekuensi. Jadi jangan terlalu banyak berharap lah sama manusia ya. Jadi sekarang fokus gimana caranya teman-teman. Kalau memang ada niat baik, saya secara pribadi tentu ingin lebih baik. Teman-teman tentu ingin jadi lebih baik. Ya kita ikhlaskan lah apa yang hilang. Dan kita nikmati apa yang tetap bertahan. Oke? Nah gitu ya teman-teman ya. Nah itu yang aku maksud. So, Zah saya pernah dengar sholat rambut udah diikat. Itu laki-laki. Laki-laki tidak boleh ngikat rambut saat sholat. Perempuan yang ikat lah. Oke, gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang kita maksud. Nah sama dengan kita ini guys. Kayak mana ya aku mau ngomongnya. Ini salah-salah ngomong. Banyak yang motong-motong video aku. Makanya aku gak seneng kalau video aku tuh dipotong-potong. Salah paham nanti guys. Jadi gini guys. Sama dengan mencintai guys. Ya ada dalil. Bukan dalil, ini bukan hadis ya guys, tapi mahfuzat. Mahfuzat itu seperti peribahasa Arab ya, ini bukan hadis. Innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai itu biasanya akan mentaati orang yang dia cintai. Saya ulang pelan-pelan ya. Orang yang mencintai itu biasanya akan patuh kepada siapa yang dia cintai. Saya ulang ya. Orang yang mencintai itu biasanya akan patuh kepada orang yang dicintai. Maksud aku apa? Gini, kalau teman-teman dekat-dekat dengan orang beriman, apa yang dia bilang teman-teman akan amalkan. Tapi kalau teman-teman dekat-dekat kepada orang yang, maaf ya, yang belum hijrah, ini bukan maksud aku memutus silaturahmi teman-teman, tapi cintailah orang-orang yang mengantarkan kepada kebaikan. Nanti kalau teman-teman dekat ya dengan orang-orang yang tidak mengantarkan kepada kebaikan, teman-teman akan ikut dia. Akan ikut dia. Karena teman-teman nyaman sama dia. So, letakkan cinta pada orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan taat. Kita akan taat. Apapun yang dia bilang, kita taat. Ya kan? Oke. Lagi hijrah biasa bersalaman menempelkan tangan. Aku cukup menangkupkan tangan. Mereka beda ngelihat ke saya. Oke. Aku pengen sampaikan kepada kita semua. Termasuk aku. Ketika kita salaman kayak gini guys. Dia beda dengan kita, mungkin perasaan kita aja guys. Kita berbaik sangka, dia mengerti. Jadi, Pak, gitu aja. Anggu aja guys. Misi Pak, ajungkan tangan. Siap Pak, balik dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Itu udah biasa. Zaman sekarang itu udah biasa. Ya teman-teman ya. Aku hampir tidak bersalaman dengan laki-laki. Belum ada aku dengar mereka bilang aku sombong guys. Pak, pulang ya Pak. Pamit ya Pak. Siap Pak. Walaupun aku bergaulnya dengan orang masjid atau pengurus-pengurus masjid. Aku biasa aja, pamit ya Pak, duluan ya Pak. Ya seperti itu. Udah, jangan difikirkan. Setelah pulang jangan pikir, tadi dia bilang aku sombong gak ya? Tadi dia bilang aku sombong. Nggak usah. The past tense, ya itu masa lalu, udah lewat. Jangan pikir lagi. Oke?
Share-share tautannya, share-share tautannya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Nah, itu yang aku maksud kepada kita lah. Itu yang aku maksud kepada udah teman-teman jangan banyak pikir ya. Fokuskan diri tadi pertama konsep ujian. Kalau ada ujian fokuskan dengan nikmat. Jangan fokus dengan ujiannya itu aja. Kemudian yang kedua adalah tutorial hijrah. Yang pertama banyak istighfar, sholat taubat. Yang kedua ganti lingkungan online offline. Penting itu teman-teman. Kemudian baru memperbanyak ibadah. Tetap jalin ukhuwah dengan siapapun. Jangan tinggalkan siapapun. Tapi kurangi urusan dengan orang-orang yang menghantarkan kita kepada kemaksiatan. Aku berteman, niatnya ibadah. Kalau aku berteman dengan orang yang sudah tidak menghantarkan kepada ibadah, ya udah, aku kurangi urusan. Setiap duduk dia ceritain orang, setiap duduk dia ceritain orang, pusing kepala kita guys. Ya, setiap duduk dia curhat, dikasih masukan nggak mau, pening kepala kita guys. Akhirnya kita kurangi urusan, tapi kita tetap jalan silaturahmi. Itu maksudnya. Ya teman-teman, supaya kita nih positif, energi positif, ya kan gitu. Ya gitulah. Kok aku cuap-cuap ya? Iya. Siap. Iya, sama-sama ya teman-teman ya. Gitu. Umi bagaimana cara aduh, aku bacanya ya cepet banget. Ntar ya teman-teman ya. Halo Mbak Neda, siap Mbak Neda. Mau tanya kalau ada teman saya suaminya tidak puasa di bulan kita sebagai istri boleh menyediakan makan? Tidak boleh. Al-wasil kok cepet-cepet banget ya baca pertanyaannya. Ustazah mau tanya, kalau ada teman saya suaminya tidak puasa di bulan kita sebagai istri boleh menyediakan makan. Kalau dia tidak puasa karena sakit, sediakan makan. Kalau dia tidak puasa karena dia misalnya demam, sediakan makan. Tapi kalau nggak puasa karena sengaja, nggak boleh dong. Karena al-wasilatul haram haram, yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Yati, Assalamualaikum, sama-sama teman-teman ya. Jadi kayak gitulah pokoknya. Sehat ya teman-teman ya. Halo ya, sama-sama. Allah karim. Ya. Halo Mbak Yusma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya teman-teman ya. Halo Pak Harsan, lu mampir-mampir lu ngomong cinta lu Pak Harsan. Siap ya Mbak Tuti, sama-sama Mbak Irmayanti. Teman-teman boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya ya. Oke, tadi mau ngomong apa ya guys? Lupa aku. Siap Mbak Arfa, Mbak Supatmi, ya sama-sama. Oh ini malam minggu ya. Allah karim. Iya ya, ini malam minggu ya. Halo, siap Mbak Neda, Mbak Rodi, Mbak Indra, Assalamualaikum Mbak Sauda. Siap Mbak Noni. Siap Mbak Ruli, thank you ya. Gimana menyikapi rumah mana dia tadi? Kelewat dah. Menyikapi rumah apa? Astagfirullahaladzim. Udah lewat guys, udah pergi dia ke Sidratul Muntaha komentarnya. Kalau wudhu boleh ngomong nggak? Makruh saja. Ngomong tidak membatalkan wudhu, hanya makruh saja ya. Hanya makruh saja ya. Oke. Oke, nggak tahu nih malam minggu jomblo. Alah lu Mbak, biar buka pendaftaran Mbak, lu bilang jomblo. Halo Mbak Yati, Mbak Ineke, sama-sama Mbak Yusma, Kak Yati. Kapan ya dapat kiriman video? Umi cara sholat khusyuk, cara sholat khusyuk ya. Siap Mbak Cucu, oh iya ya malam mingguan. Nah ini yang gabut semua nih guys. Cara sholat khusyuk, yang pertama baca 3 kul sebelum tidur ya. Pak Nyong Wong ya. Baca 3 kul sebelum tidur supaya kita terhindar dari godaan setan ya. Kemudian yang kedua, teman-teman kalau mau sih, aku punya tawaran. Teman-teman hafal arti bacaan sholat deh. Supaya kita lebih khusyuk. Masa 50 tahun kita sholat, kita nggak ngerti artinya. Kan ini cuma dikit aja guys. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Dikit aja. Sampai meninggal ini aja sholat tuh guys. Sampai ke alam barzah ini aja sholat tuh. Hafal lah nih. Teman-teman heboh ngafal an-naba, ad-duha. Bukan tak boleh. Coba dulu. Sisa umurnya. Ini nampaknya enggak lama lagi umurnya nih. Hafal nih guys. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, duduk antara 2 sujud, sujud, tahiyat akhir. Tipis-tipis aja. Nah ini dihafal ini. Kan dikit aja. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ya.
Maha suci Tuhanku yang maha tinggi segala puji baginya. Menghafal 2 minggu itu aja gak apa-apa. Subhanallah. Itu terus dihafal. Sehingga halo Pak Willy, sehingga teman-teman bisa lebih khusyuk dalam sholatnya. Nggak susah itu, cuma 6 aja. Iya kan? Nah, nggak masuk-masuk Zah. Iyalah sambil ingat aku ya. Coba ngafalnya yang bener ya, ngafal habis subuh ya. Siap Mbak Neda, dikit-dikit ya, Masya Allah. Oke, mungkin kita cuek aja atau pura-pura nggak ada usah dipikir kalau kita Oke, ntar ya. Mungkin kita cuek aja atau pura-pura nggak usah dipikirin kalau kita lagi coba menjarak sama temen yang suka ghibah. Menjarak tuh apa susahnya sih? Tinggal kalau dia ngajak pergi keluar, kita tidak mau, udah itu aja. Tapi kalau nggak sengaja bertemu, ya kita sapa, iya kan? Dan kalau menghindar dari teman nggak usah bohong. Woi keluar yuk, ada ghibah terupdate versi terkini berita viral. Aduh maaf, aku lagi sakit perut. Padahal nggak sakit perut, jangan ya. Maaf ya, aku lagi nggak bisa. Udah itu aja, oke? Oke, gitu ya teman-teman ya. Karena Mbak Kak Zah, ya siap Mbak Ane dihafal ya. Ustazah, di lingkungan kerja selalu dizolimi. Gimana harus menyikapinya? Dalam hal apa? Dalam hal kerjaan. Kalau dalam hal kerjaan dizolimi, pertahankan kerjaan kita. Tapi kalau cuma sekedar dicerita-ceritakan, fokus aja ke kerjaan kita. Jangan tengok meja orang. Iya kan? Nah, selagi kita masih kerja sama orang, kiri kanan ada divisi, ada staff, ada kabid, ada itu pasti ada masalah. Semakin sering bertemu dengan orang, semakin besar kemungkinan masalah. Itu konsep peluang dalam ilmu matematika. Tapi pesan aku buat teman-teman yang masih bekerja di kantor, kerjakan bagian kita, biar perusahaan, sistem, dan Allah yang mengukurnya. Ya, jangan lihat-lihat kiri kanan. Pusing kita ya. Kerjakan bagian kita, pulang tidur. Yang di kantor jangan dipikirin lagi ya. Memang kadang-kadang kantor itu adalah suasana yang penuh dengan drama ya, teman-teman ya. Penuh dengan drama. Dengan atasan drama, dengan teman-teman drama, pas rapat anggu-anggu dikerjain juga enggak, kayak gitu kan. Nah, jadi harus pinter-pinter menyikapinya ya. Banyak drama memang di kantor itu, guys. Ya, saya suka ya, siap Mbak Ane ya, banyak ghibah ya, banyak ghibah, fokus aja kita ngerjain apa, kerjakan bagian kita, datang kita ke kantor, kerjakan cukup, jadwal makan, jadwal pulang, taruh, udah santai di rumah. Kan gitu aja ya, kurang-kurangi bawa kerjaan di rumah. Karena life balance, hidup tuh harus balance. Ada waktu istirahat, ada waktu bekerja, ada waktu untuk keluarga. Harus balance. Kalau nggak balance nanti hati kita nggak tenang, ya. Oke, sama-sama Mbak Martina. Iya. Lapor saja puasa 6 hari udah selesai. Masya Allah, tabarakallah. Thank you ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ilmu-ilmuku ya. Halo Mbak Tati, gimana hukumnya kali sholat subuh nggak kunut? Oh, sholat subuh nggak kunut nggak apa-apa. Yang menyarankan kunut subuh itu adalah Imam Syafi'i. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh ya. Jadi teman-teman terserah mau pilih yang mana. Halo Mbak Ririn. Iya. Sama-sama. Teman-teman yang tak terbaca bisa jadi terfilter oleh TikToknya. Karena TikTok ini sekarang nih suka filter hal-hal yang penting, guys. Aku lihat di komentar video aku, di filternya padahal bagus aja komentarnya. Cuman di filternya kan, namanya mesin ya kan teman-teman ya. Ustazah, siapa Roy? Pak Roy ini jalan terus, capek Pak. Istirahat dulu Pak, ngopi dulu Pak. Trading, Mbak Titi, mau nanya trading? Waduh, trading ya. Sebentar ya teman-teman, aku ceritain trading. Yang nggak paham trading, boleh tutup telinganya dulu, ambil nafas, boleh sambil ngopi-ngopi. Trading itu adalah aktivitas. Ya, yang nggak paham trading, boleh teman-teman ngopi-ngopi dulu, tutup telinga. Ya, karena tadi pertanyaan pertama soal trading, segan aku tak menjawabnya. Trading itu aktivitas. Ada trading, ada investing. Trading itu biasanya jual beli dalam waktu yang singkat. Sekarang beli, besok jual. Tapi kalau investing itu adalah kita nabung dalam bentuk yang lama. Trading itu bisa dilakukan di saham, bisa dilakukan di obligasi, bisa dilakukan di instrumen reksadana atau yang lainnya. Trading itu boleh dengan syarat kita tahu instrumen apa yang kita beli. Misalnya kita mau beli Telkom.
Misalnya kita mau beli perusahaan Telkom. Ya, kita harus tahu Telkom itu apa keutamaannya. Oh, dia menciptakan 5G. Kita beli, pas dia naik kita jual. Yang penting kita tahu instrumen perusahaannya. Nah, itu trading jual beli. Tapi kalau investing kita nabung doang. Itu juga boleh. Ya, tapi syaratnya kita juga harus tahu perusahaan yang kita beli. Kalau kita nggak tahu, namanya judi. Yang membedakan boleh nggak bolehnya hanya tahu nggak perusahaannya. Kayak temanku, dia beli saham Antam. Dia udah punya Antam 10 bulan. Lagi cerita sama aku, dia bilang, aku mau jual saham emas Kunel. Saham emas? Kutanya, apa itu saham emas? Antam. Wah, lu salah. Antam itu bukan emas. Antam itu perusahaan pertambangan. Ya, berarti dia salah. Dia nggak paham tentang apa yang dia beli. Itu dia jadi haram. Jadi trading boleh, investing boleh, dengan syarat tahu apa yang teman-teman beli. Konsepnya dalam fikih muamalah itu adalah kerjasama. So, mau beli saham silahkan, tapi harus tahu instrumennya dan usahakan beli saham yang tidak ada muatan ribanya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, maaf ya bagi yang tak terlalu paham tentang investasi di paper asset, itu kita bahas sedikit. Itu namanya paper asset. Aset itu kan ada aset yang asli seperti rumah, tanah, sawah, ya ruko, itu aset yang nampak. Tapi ada lagi namanya aset paper. Surat berharga negara, reksadana, saham itu paper aset. Dia surat berharga negara itu paper aset. Jadi trading boleh, investing boleh, yang jelas tahu apa yang kita beli ya. Oke ya, ini kalau mau tahu tentang keuangan, satu akun lagi nampaknya nih teman-teman ya. Ya gitu ya. Oke siap. Kalau kripto aku nggak nyaranin, karena instrumennya itu nggak tahu. Kita membeli apa itu nggak tahu. Tapi kalau saham masih bisa. Kita beli Astra, jelas perusahaannya ada. Kita beli Telkom, ada perusahaannya. Ya, sehingga kita seperti penanam modal dan merekalah yang melakukan kerjasama. Seperti kita nanam modal di perusahaan bakso teman. Kan teman kita punya bakso, kita sebagai investornya, kalau rugi baksonya kan rugi kita, untung baksonya kan untung kita. Sama seperti itu ya. Jadi dia boleh, yang jelas kita tahu kita mau nanam investasi di bakso atau di stick atau di perusahaan mana gitu ya. Nah, oke. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Ini ilmunya ilmu finance. Sebenarnya enggak terlalu cocok dengan kanal kita, tapi ya is oke. Oke, jual beli dolar. Bagus pertanyaannya. Kalau jual beli dolar itu tidak boleh. Jual beli mata uang haram. Teman-teman hanya boleh membeli dolar untuk kebutuhan jalan-jalan ke luar negeri. Beli dolar ditumpuk saat harganya tinggi itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman mau investasi di paper aset, teman-teman pilih yang syariah. Reksadana ada syariah, surat berharga negara ada syariah, ya. Kemudian ya kayak gitulah, ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Nyimpan dolar jangan, nyimpan emas boleh, ya. Atau teman-teman misalnya nyimpan apa namanya, nyimpan dinar ditumpuk supaya dia naik, itu nggak usah ya teman-teman ya. Beda kalau teman-teman dolarnya diinvestasiin seperti Indon. Sekarang ada investasi dolar Indon teman-teman ya, boleh ya. Atau teman-teman boleh nanam saham di, jangan-jangan TikTok suatu ketika buka IPO saham, beli saham TikTok itu bisa. Apple, daripada punya handphone Apple lebih baik beli saham Apple, ya kan gitu kan. Bitcoin instrumennya nggak jelas Pak, subhat ya. Oke, Ustazah kalau ambil cicil emas di Pegadaian boleh nggak? Aku nggak terlalu ngerti kayak mana cicil emas di Pegadaian. Yang jelas kalau dia kena denda nggak bisa. Tapi jual beli saham banyak mengandung riba. Enggak Pak, jual beli saham itu nggak riba. Coba teman-teman, kalau dia untung kita untung, kalau dia rugi kita rugi. Itu kan saham. Kalau dia untung kita dapat capital gain. Kalau dia rugi kita dapat capital loss. Kalau dia perusahaan bagi hasil kita dapat dividen. Itu nggak riba. Saham nggak riba. Yang penting teman-teman perusahaannya yang benar. Gitu aja. Ustazah bisa sebutin apa adik kandung suami itu mahram? Adik kandung suami. Usahakan tutup aurat di depannya ya teman-teman ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Yuk kita bahas yang lain. Aku segan kalau bahas instrumen finance guys ya. Oke, kalau mau nabung emas yang mana bagusnya? Silahkan nabung emas. Money changer nggak ada masalah ya. Foto orang meninggal nggak boleh dipajang di HP. Boleh aja teman-teman ya. Boleh aja ya. Itu ya.
Oke, aku agak segan bahas finance ya. Tapi sedikit-sedikit bolehlah teman-teman tahu ilmunya ya. Zah puasa 6 hari apakah enggak apa terus enggak terputus Oke. Puasa Syawal boleh 3 hari boleh 3 hari astagfirullahalazim. Puasa Syawal boleh berturut-turut kemudian boleh tidak berturut-turut yang penting sampai 9 Mei teman-teman usahakan 6 hari 30 Syawal ya. Oke, 30 Syawal ya. Oke. Kalau wudhu bersentuhan dengan suami batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Syafi'i bilang batal. Hanafi bilang tidak batal. Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Aku ulang. Syafi'i bilang batal. Hanafi bilang tidak batal. Kemudian Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke. Nah, silakan mau pilih yang mana? Is okay, nggak ada masalah, ya kan? Oke. LM aja ya. Logam mulia boleh sebagai salah satu instrumen investasi, cuman ada orang-orang yang pengen ada uang masuk tiap bulan. Nah, kalau pengen ada uang, kalau emas itu kan nggak bisa mendatangkan uang masuk. Dia cuma naik, kalau kita mau dapat untung harus kita jual kan. Itu beda dengan kalau orang dia pengen ada uang masuk. Kalau dia pengen ada uang masuk, biasanya dia ke saham atau ke surat berharga negara, ya kan? Nah, dia ada uang masuknya tiap bulan. Siap Mbak Renata? Boleh Mbak Renata nanti sebentar lagi etalase nomor 1 ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, deposit di bank syariah. Kayak mana instrumennya tuh teman-teman ya? Saran aku teman-teman ke surat berharga negara aja yang syariah ya. Karena kalau dia flat itu teman-teman kita nggak tahu uangnya dikemanain ya. Oke, saham masih boleh, deposito jangan ya. Karena dia itu guys, kerjasama yang boleh itu adalah dia untung, kita untung, dia rugi, kita rugi. Kalau deposito flat, mau untung atau enggak segitu juga. Mau untung atau enggak segitu juga kita dapat fixed return namanya. Kalau fixed return itu biasanya riba. Oke, ya baik teman-teman. Kalau mau ke saham tapi saham ya harus pinter ya, cari yang blue chip atau yang first line. Kalau yang second line hati-hati ya. Oke, ya deposito kalau bisa belikan ke saham aja. Oke, kalau udah pinter saham lebih bagus saham aja. Yuk kita lanjut ya teman-teman. Aku segan ngomongin ini ya guys. Oke, nanti keluar ilmu keuanganku teman-teman kaget nanti. Siap ya. Kalau sekedar nabung di bank gak ada masalah. Dia dijadikan alat sebagai tempat nyimpan ya. Daripada simpan di genteng, dia sebagai tempat nyimpan aja. Zah, iya siap. Jual rumah pakai perantara ya. Ada uang yang keluar 2,5%. Untuk upah, kalau untuk upah nggak apa-apa. Tukang jual kita kasih dia ujroh. Uang untuk upah maksudnya 2,5% atau gimana Mbak? Oke, aku nggak ngerti saham. Kalau properti ngerti. Oh siap ya. Oke, Ustazah minta doa baru pindah rumah. Kita doain ya rumahnya nanti dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Oke. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa masuk rumah biar diusir setan jin semuanya itu. Coba ditulis teman-teman. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Coba ditulis teman-teman doa supaya masuk rumah, masuk hutan, ya masuk ke daerah baru, ya kemudian aku suka jualin rumah dapat komisi, ya itu upah nggak apa-apa, ya itu sebagai distributor kan, sama kayak aku jualan keranjang kuning, ya kan dapat komisi, nggak masalah itu halal aja. Teman-teman coba ditulis dulu guys, yang udah expired mana nih, nggak nulis. Ini dia nih ya. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Itu doa masuk hutan, masuk daerah baru, jalan-jalan, liburan, keluar negeri. Baca itu tiap turun dari bis. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhlukmu ya. Oke, kan dibilang expired langsung nyatet semua. Mantap ya. Thank you ya teman-teman yang udah nyatet. Itu dibaca seketika kita masuk rumah ya. Iya. Siap Mbak Tia. Mana yang dikatakan judi online? Oh, aku kurang tahu tuh teman-teman.
Aku kurang ngerti judi online itu kayak gimana teman-teman. Oke. Siap ya? Oke, nah, ya Mbak Wisnu, Assalamualaikum, Ustazah mau nanya. Hukum bunga deposito koperasi syariah. Aku kalau nggak tahu gimana cara mainnya, aku nggak ngerti jawabannya. Ya teman-teman ya, kecuali kalau aku lihat akad dan instrumennya ya. Yang penting teman-teman yang nggak boleh itu adalah telat denda. Nah itu nggak boleh. Dendanya itu adalah riba. Yang jangankan nggak menyapa. Dalam dalil dikatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kalian mengatakan mama ni mama ni, itu aja nggak boleh ya. Wa qulu lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada mereka perkataan yang sopan yang baik ya. Apalagi tidak menyapa sama sekali, itu sangat berbahaya ya teman-teman ya. Nah tapi pertanyaannya, seandainya orang tuanya yang minta maaf duluan, itu jadi problem nggak? Tentu tidak ya, tentu tidak teman-teman ya. Itu orang tuanya minta maaf bukan karena dia salah ya, tapi karena dia 1% lah lebih beriman ya, lebih mengerti ya. Maka dengan orang tua, ingat ya teman-teman, apapun masalah dengan orang tua, wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa qulu lahuma qaulan karima. Ya, nggak boleh ngomong mama nih, nggak mau nanti Nah, itu nggak boleh. Atau kita ngomong wala tanharhuma, dan jangan sakiti hatinya ya. Dan ngomong kepadanya kalimat yang baik, sehat Mbak, apa kabar, ya seperti itu ya. Siap Mbak Solea, Mbak Indra, Assalamualaikum Mbak Melisa, ya. Ustazah, oh ya waalaikumsalam. Wah, siap Mbak Rosita, oke ya Mbak Umi. Zah, emang kenapa kalau sholat subuh tidak dianjurkan baca surat pendek? Siapa bilang teman-teman? Baca sholat subuh boleh baca ayat pendek, nggak ada masalah teman-teman, nggak ada masalah. Ya malah sunnah ya, malah sunnah ya. Halo Mbak Rasia, Mbak Isya, maksudnya tidak diwajibkan baca ayat pendek ya, bukan tidak disunnahkan ya. Oke, siap Mbak Demang, Mbak Baropa. Apa bedanya sunat dengan sunnah? Sama. Jadi kalau bahasa Arab sunnatun, kalau teman-teman mau baca tanya berarti sunnat. Tapi kalau teman-teman sunnah berarti teman-teman matikan dia ya, itu sama ya. Siap ya Mbak Dema, apa beda Ustazah pas sholat kaki nggak sengaja? Apakah sah sholat kalau kita atau diulang? Kalau nggak sengaja terbuka nggak perlu diulang, kan nggak sengaja konsepnya ya teman-teman ya. Pakai kerudung ini cerah, iya kah? Oke. Iya teman-teman. Ustazah, kalau puasa sunnah, kalau bukannya jam 4 atau jam 5, pahalanya berkurang enggak? Ande. Jangan geng. Puasa sunnah itu tetap sampai maghrib. Kalau bukannya jam 5, batal puasanya. Pahalanya nggak dapat. Untung ditanyakan. Mending goya-goya. Jadi nggak kayak gitu guys. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau puasa sunnah atau puasa wajib, tetap harus sampai maghrib. Apa itu definisi puasa? Definisi puasa adalah menahan dahaga lapar dari subuh sampai maghrib. Jadi harus sampai maghrib ya. 30 menit sebelum azan, lalu teman-teman batal, itu ndak dapat lagi pahalanya guys ya. Oke, oke ya. Oke, semoga ya bermanfaat ya. Nah, itu ya nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Is oke, teman-teman bebas nanya apa aja, tapi untung ditanyain ya. Kalau bisa pahalanya separuh jam 1, aku sampai jam 1 aja puasanya. Oke ya. Oke, Zah, kalau jamak takhir dilakukan asar dulu atau zuhur dulu? Ya, asar dulu ya. Zah, kalau sholat tidak pakai baju, hanya pakai mukena aja, boleh nggak? Boleh, yang penting pastikan mukenanya tidak transparan ya. Karena inti dari sholat itu adalah nutup aurat. Jadi kalau teman-teman nutup aurat, walaupun cuma pakai mukena doang, tidak ada masalah. Bom-bom lari-lari, palingan dia mau pop, itu udah kelihatan ya. Ustazah, kalau puasa Syawal digabung sama puasa Qadha boleh nggak? Ada yang membolehkannya ya teman-teman ya, ada yang membolehkannya. Kalau mau silahkan, tapi saran aku tetap satu persatu ya. Puasa Syawal sampai kapan? Sampai tanggal 9 Mei teman-teman ya. Itu 30 Syawal sampai tanggal 9 Mei ya. Apa beda sholat syuruk dengan sholat duha? Jelas berbeda. Kalau sholat syuruk, dia ada 3 jenis guys. Nih ya, sambil ya aku cuekin ya. Dia ada 3 jenis. Yang pertama ada namanya sholat fajar. Itu matahari belum muncul. Rasul pernah bersabda, man sallu
Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar bagaikan dunia dan isinya. Salat fajar itu adalah setelah adzan subuh sebelum salat subuh. Yang kedua adalah salat syuruk, yaitu 1,5 jam setelah adzan subuh. Berarti dia sudah mulai ada matahari tapi belum panas. Yang ketiga adalah sholat duha, yaitu matahari muncul sudah panas, sekitar 1,5 jam setelah syuruk. Nah, tiga-tiga itu beda. Fajar sebelum matahari muncul, syuruk matahari muncul belum panas, duha matahari muncul dan kemungkinan sudah panas. Oke. Puasa sunat makan sahurnya sampai jam berapa? Oh, jangan cepat-cepat boleh. Puasa sunat makan sahurnya sampai jam berapa? Sampai azan subuh. Walaupun orang ngaji-ngaji di masjid, teman-teman masih boleh sahur sebelum adzan subuh ya, teman-teman ya. Sebelum adzan subuh ya. Ustazah, betul nggak kalau sholat subuh nggak boleh baca surat Al-Ikhlas? Salah. Boleh, nggak ada masalah ya. Oke. Kalau habis wudhu dilap boleh tidak? Tidak ada dalil yang mengharamkan. Nggak ada masalah. Diulangin sholat tadi, oke. Ada 3 jenis sholat, teman-teman bisa lakukan 3 ini. Yang pertama adalah sholat sunat fajar. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan isinya. Kapan sholat fajar? Setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ini adalah sholat fajar. Waktunya adalah matahari belum muncul. Jangan tinggal sholat fajar, karena bagaikan dunia dan seisinya. Pokoknya setelah adzan subuh, sebelum teman-teman sholat subuh. Ya. Dan kemudian ada namanya sholat duha, sholat syuruk. Itu adalah 1,5 jam setelah adzan subuh. Kalau adzan subuh jam 5, berarti jam 6.30. Sholat syuruk itu matahari sudah muncul tapi belum panas. Niatnya, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Nanti ada lagi sholat duha. Sholat duha itu 1,5 jam setelah syuruk, lebih kurang. 7:30 misalnya ya. Nah, maka sholat duha itu matahari muncul udah mengeluarkan panas. Kalau syuruk matahari muncul belum panas. Kalau duha matahari muncul sudah panas. Syuruk sama dengan isyraq. Sholat fajar sama dengan qobliyah subuh. Ini teman-teman ya. Nah, boleh dilakukan. Semoga sudah pelan dan sudah paham ya. Karena tadi terlalu cepat ya katanya. Oke. Iya, aku 2 jam 9 bagus. Maksimal duha 12 rakaat, minimal 2 rakaat, boleh 2. Oke. Qobliyah subuh di rumah boleh tidak? Boleh. Yang penting masih ada waktu subuh. Misalnya orang sudah pulang sholat, kita masih bangun tidur, tapi masih ada waktu subuh, silahkan qobliyah subuh 2 rakaat, lanjut sholat subuh 2 rakaat, di rumah boleh. Guys, sholat rawatib atau sholat qobliyah dan ba'diyah itu boleh di rumah kok. Misalnya sholat zuhur, teman-teman gak ke masjid, teman-teman cuman siap Mbak Dorli, teman-teman sholatnya di rumah jam 1 siang, udah pulang orang dari masjid, tapi jam 1 siang masih ada sholat zuhur. Jadi teman-teman boleh rawatib dulu qobliyah sholat zuhur 2 rakaat, lalu sholat zuhur 4 rakaat, lalu sholat sunnah ba'diyah zuhur 2 rakaat di rumah, nggak ada masalah. Boleh di rumah teman-teman dilakukan, tidak ada masalah. Oke, sudah lambat ya, semoga bermanfaat. Kalau berjemaah nggak keburu qobliyah gimana? Nggak apa-apa, is okay, nggak ada masalah. Karena sholat qobliyah itu sunnah, dia tidak wajib. Ya, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Nina, Mbak Yuni, thank you ya. Batas sholat syuruk, cuman 15 menit Mbak.
karena khawatir matahari sudah panas. Gimana kalau kita bangun agak terlambat tapi belum terbit matahari? Apakah boleh sholat fajar? Mbak Hele, selagi masih ada waktu subuh kira-kira, tentu masih boleh. Tapi kalau sudah habis waktu subuh, tentu teman-teman fokus ke sholat subuh aja. Oke, saya haid nggak teratur. Gimana? Maksimal haid 15 hari dalam 1 bulan. Hari ke-16-nya boleh sholat, boleh puasa, karena itu adalah istihadah. Tinggal mandi wajib, sholat seperti orang normal. Oke, saya lagi difitnah orang, Mbak Indah. Saya minta doa, apa yang harus saya baca? Teman-teman, kalau difitnah dan berefek kepada diri kita, efeknya itu macam-macam. Bisa jadi rumah tangga kita jadi berantakan, bisa jadi misalnya kita jadi dimutasi dengan kerjaan, atau bisa jadi karena difitnah itu anak kita jadi dikeluarkan dari sekolah. Kalau ada efek, maka teman-teman mesti klarifikasi. Tapi kalau tidak ada efek samping, misalnya efek sampingnya hanya orang jadi ngelihat kita jelek, efek sampingnya hanya misalnya orang jadi menceritakan kita, atau efek sampingnya hanya kita jadi nggak pede keluar rumah, atau efek sampingnya hanya kita jadi jelek di mata orang. Menurut saya itu bukan efek yang berbahaya. Jadi seandainya efeknya tidak terlalu berbahaya, teman-teman diamkan saja. Dan kemudian teman-teman lakukan yang terbaik. Kalau kita salah, perbaiki. Kalau kita nggak salah, abaikan. Biar waktu yang menjawab mana benar, mana salah. Karena kalau dia tidak berefek samping, lalu kita membela diri kita, maka para pembenci tetap akan membenci, dan yang mencintai juga nggak akan perlu pengakuan dari kita. Saran aku, biasakan diri, diem aja. Fitnah, gosip itu ibarat air yang berisi tanah. Makin diaduk maka dia makin keruh. So, bersabar, diam. Yang percaya dialah teman kita yang sebenarnya. Yang nggak percaya biarkan pergi, karena mereka bukan orang yang baik. Udah, seleksi alam. Semoga bermanfaat ya. Sebenarnya fitnah itu nggak masalah guys. Dia tidak akan berefek samping. Dia hanya berefek kalau kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, nanti jadi sakit, nggak enak makan. Itu. Tapi kalau seandainya kita nggak bawa dalam pikiran kita, everything is okay sebenarnya. Itu nggak ada problem sebenarnya ya. Oke ya. Ustazah, boleh nggak kalau wudhu hitungannya beda? Misalnya muka 1 kali, tangan 2 kali dalam waktu yang sama. Ikuti yang standar aja ya Mbak Titi ya, biar nggak bingung ya. Oke, Zah, bagaimana hukumnya ikut pertandingan olahraga dan ada biaya pendaftaran? Nggak ada masalah. Sama dengan masuk sekolah ada biaya pendaftaran, nggak ada masalah. Teman-teman, aku minta maaf karena aku jawab ya, jadi banyak yang tercuekin ya. Oke. Apa hukumnya hak dan batil menggunakan uang ampau lebaran untuk bayar hutang? Ya tidaklah teman-teman. Ketika kita diberikan orang sesuatu, maka kita akan ngambil uang itu kan. Nah, kita ngambil uang tuh maka dia udah jadi milik kita. Maka kalau kita mau bayar hutang, nggak ada masalah. Halo Mbak Noni, Mbak Oma, Mbak Indra, Mbak Arfa, ya. Siap Mbak Sujana, ya. Ustazah, doa bagi orang yang terzolimi. Kenapa dizolimi pakai caption yang sangat sedih ya. Teman-teman ya, kalau kita dizolimi, doanya seperti yang teman-teman aku sering bilang. Coba dicatat, dibantu yang sudah expired. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, orang zolim, hipnotis, jin, setan. Ya, ini doanya nih. Teman-teman coba screenshot ya kan. Orang yang jahat ya, orang-orang yang fitnah ya, tukang ghibah ya kan. Nah, itu doanya. Baca 3 kali setiap mau habis sholat. Ya, termasuk sihir ya. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya apa? Ya Allah, thank you Mbak Ibnu Fajar ya. Semoga bermanfaat ya madunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ustazah, bayar hutang pakai uang angpau nggak apa-apa, it's okay ya. Nah, itu doanya ya teman-teman ya.
supaya kita terhindar dari kejahatan makhluk ya. Makanya kalau boleh sih aku berpesan kepada teman-teman semua, less is more ya, less is more. Sedikit bicara lebih baik ya. Sedikit bergaul lebih baik. Pastikan circle kita itu circle yang penuh dengan kualitas. Orang-orang yang nggak ada yang ribah, nggak ada yang pengkhianat, nggak ada yang pemfitnah, nggak ada orang-orang fasik yang bikin kita pusing sakit kepala. Coba difilter lagi siapa teman-teman kita ya. Nah, supaya kita nggak terlalu banyak, nah ini artinya yang tadi ya, banyak problem ya teman-teman. Ini ya, ikut duduk sana, duduk sini, kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu, macam-macam lah bentuknya. Sehingga yang terjadi adalah, iya kalau kelompoknya itu bermanfaat, kalau cuman ngomongin orang ngapain. Kalau kita punya teman yang suka ngomongin orang, hati-hati. Suatu ketika ada kemungkinan kita yang akan diomongin. Berarti dia profesor doktornya di bidang itu, ya. Jadi teman-teman, kalau kita gosipin orang dengan ahlul gosip itu bisa jadi suatu ketika akan menggosipkan kita ya. Less is more, tidak perlu terlalu banyak teman ya. Carilah lingkungan yang positif ya. Itu loh ya, supaya masalah semakin sedikit. Nah, kalau masalah semakin sedikit kita sakit hati. Kalau semakin sedikit kita sakit hati, semakin besar kita kesempatan untuk ngapal sujud sawi ya. Gitu guys, maksud aku ya. Nah, ini aku melihat ya usia 40-50 ya, senior-seniornya aku lah ya kan. Wah, kalau cerita tuh, wah ceritanya lebih dahsyat dibanding drama Korea dan cerita Doraemon, ya kan? Dia suka ikut sini, acara ini menjelek-jelekan ini menjelek-jelekan ini menjelek-jelekan ini fitnah ini. Oh, ternyata dia baik, ternyata dia khianat. Tuh tengok, kapan lah orang nih mau baca Quran lagi? Kapan lah lagi mau belajar agama? Kapan lah lagi mau belajar arti bacaan sholat? Sibuk mendeskripsikan semua drama ya. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kurangi ya, less is more. Pastikan lingkungan kita bagus. Uang angpau buat anak bayar hutang. Nggak ada masalah Mbak Juragan. Tadi udah aku jawab ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, suka banget baru ini lihat Ustazah ceramah. Masa iya Mbak sih? Saya sudah 1 tahun. Ini ceramah kita belum mulai yang di masjid-masjid belum mulai, mulainya nanti Mei ya. Ini kita tanya jawab pagi malam sambil spill ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah madu etalase 2 diminum anak umur 6 tahun? Boleh, tapi 1 sendok ya kalau 6 tahun ya Mbak Gilang ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, sujud sawi caranya gimana? Sengaja aku sujud sawi. Kok sengaja aku sujud sawi? Setelah fil alamina innaka hamidum majid, kemudian sujud subhanallah la yanamu wa la yasu, duduk, kemudian sujud lagi subhanallah la yanamu wa la yasu, baru salam kanan, salam kiri ya. Gitu ya, teman-teman ya. Insyaallah ya, sehat ya teman-teman ya. Oke. Ya, 40 tahun 2 sendok Jak, udah hafal belum juz 30 Jak? Apakah sholat yang ditinggal bertahun-tahun harus dikodok? Kalau nggak tahu jumlahnya nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, selalu paham ya. Ya itu doa sujud sahwi guys. Ini ya teman-teman screenshot ya. Sujud sahwi ya, screenshot ya. Nah itu yang aku maksud ya teman-teman ya. Karena di fitnah peluangnya itu besar kalau kita terlalu besar lingkungan. Madu Lavi sudah mendarat, siap. Semoga bermanfaat ya. Nah itu dia kalau kita difitnah guys. Sama dengan seperti yang aku bilang di video aku. Mulai sekarang keep moving ya, keep moving. Ya follow akun-akun yang bermanfaat saja. Jangan semua di follow. Ya lewat beranda kucing beranak 9, berita-berita viral, semua di follow. Masuklah semua ke kepala otak nih. Ya, masuklah semua berita tentang cicak di dinding, cerita-cerita viral, masuk semua cerita-cerita tentang artis, masuk cerita politik, semua mau diisi di kepala nih. Semua mau diisi di kepala nih. Kayak gimana mau ada kesempatan hafal doa sujud syukur, doa sujud sawi, semua mau diisi di kepala nih. Berita kucing beranak 20, berita orang gantung diri di pohon toge, semua dipahami, semua.
Kita nggak perlu informasi yang terlalu banyak, hanya kita perlu informasi yang perlu bermanfaat untuk kehidupan kita. Aku sering banget loh ditelepon sama teman ya, dia cerita kemana-mana, nanti aku alihin supaya cerita itu lebih bermanfaat. Aku nggak izinin isi kepalaku hal-hal yang nggak terlalu penting, bukan apa-apa, karena fokus perlu dijaga teman-teman. Nah ini ya, semua mau di follow ya kan, untuk variasi Ustadz, enggak, jangan ya. Kayak gimana mau ngafal arti bacaan sholat, nyediakan waktu untuk baca Quran, semua nak nih isi di kepala nih. Ini kayak komputer nih ya, ini aku punya komputer nih ya, file nggak penting aku buang, file penting aku masukin. Sama dengan otak kita ini, semua mau dimasukin ya. Ini komputer ini kalau ada virus dia rusak, gitu juga dengan kepala kita ini. Semua virus ya, artis dimasukin ya kan. Udah berapa tuh kali nikah tuh artis itu, dihitung pula berapa kali nikah orang, buat apa? No impact ya, nggak ada manfaat ya. Itu aku maksud tadi, less is more ya, sedikit tuh lebih baik. Oke, jangan semua dimasukin, semua mau diikutin, joget orang jogetlah kita, ceramah orang ceramalah kita, semua jangan ya, hati-hati. Itu untuk diri kita ya, usia udah berapa ya kan, kita lu aja kali, gua enggak, canda ya guys. Ya, oke, siap ya. Zah, berapa kali sujud sawi? 2 kali teman-teman. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud. Sebelum salam kanan ya, sujud. Cus gitu ya. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Duduk lagi. Halo Mbak Arfa. Ya, sujud lagi. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Duduk lagi. Salam kanan, salam kiri. Oke, salam kenal ya buat teman-teman yang baru mampir. Nama aku Nela Luki, sama dengan namaku dari dulu. Itu nama asli sesuai KTP Nela Luki. Aku nih orangnya pendiam banget guys kalau lagi tidur. Tapi kalau lagi bangun aku itu kayak ekstrovert gitu. Kalau lagi tidur aku tuh pendiam banget. Sejauh ini belum berubah. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ada 1.500 video yang aku buat di VT aku, dan di channel aku 1.200 video bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita ya. Iya Mbak Juragan, aku kayak gitu Mbak Dias ya. Jadi aku pendiamku, kalau lagi tidur tuh aku kalem. Aku gitu pula orangnya, agak lain memang. Ya Za, sholat duha harus baca surat duha? Tidak. Ayat pendek saat habis sholat duha itu sunnah. Ya, saat habis Al-Fatihah itu sunnah, dan tidak harus tidak harus apa namanya itu guys, tidak harus baca ayat pendek, dan tidak ada duha ya. Halo Pak Tatang, bisa aja? Iya Pak, aku kayak gitu Pak orangnya Pak, agak lain aku memang kalau lagi tidur tuh aku pendiam. Beda kita ya guys ya. Aku pengennya tidak begitu ya. Aku pengennya lagi tidur itu aku bisa tetap ceramah, tapi belum bisa ya kan. Siap Mbak Omah, Assalamualaikum Mbak Wisnu, Pak Haji ya, oke Mbak Eli ya. Kalau oke. Zah, ya kalau aduh cepet kali kayak rudal Hamas. Ustazah, kalau anak kasih ortu 5 juta per bulan terus ada gaji pensiun ortu 2 juta, apakah ortu wajib zakat? Tidak ya, karena dia tidak profesi ya teman-teman ya. Halo Mbak Ti, Mbak Eti, Assalamualaikum warahmatullah. Siap Mbak Yoyo, kalau akhir haid terus pas dicek pakai kapas masih ada kayak caringan kuning, nggak bisa. Harus cairan itu berubah jadi putih, baru teman-teman bisa sholat, bisa puasa. Jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru, harus teman-teman. Halo Mbak Guntur ya. Oke, teman-teman harus berubah dulu cairan kuning itu menjadi putih ya. Oke, iya, madu untuk imunitas nomor 1 nanti ya, talasnya 1 ya. Udah macam madu ya, keningku ya, pada nanya madu. Ya, amin ya Mbak Aminah, ambeien nomor 2 ya. Semoga Allah sembuhkan ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Gitu guys. Apa tadi mau ku cakap ya? Nah, bisa tuh ya teman-teman ya, Pak Endi ya, less is more. Teman-teman mikirin hal yang penting untuk kehidupan kita. Aplikasi mulai difilter di handphone. Jangan semua aplikasi masuk di dalam handphone. Yang di-follow perhatikan siapa aja yang di-follow. Teman-teman offline, teman-teman online perhatikan. Filter diri kita. Itu adalah self love kita. Mencintai diri kita dengan cara sedikit banyak, sedikit mikir, sedikit rasa, hal yang penting aja. Perhatikan digital minimalism, yaitu handphonenya pastikan yang bermanfaat isinya, dan TikToknya pastikan yang bermanfaat isinya. Coba rasakan teman-teman, itu bentuk cinta diri kita.
Jangan semua nak masuk aja di sini. Kan madu lagi kan, madu darting kolesterol nanti nomor 1 ya, asam lambung nanti nomor 1. Kebas-kebas nanti nomor 2 ya. Nanti kita buka sekejap lagi. Iya, madunya enak 1 kilogram madu ya. Harganya murah langsung dari petaninya. Nanti kita buka. Oke, Ustazah, iya nanti kita buka keranjangnya. Tenang aja teman-teman. Ada keranjang untuk teman-teman, keranjangnya aja. Enggak ya, asli ya, ada madunya juga. Ntar lagi kita buka ya. Ustazah kalau buang angin pada saat mau sholat sampai berkali-kali. Ya batal Besti, batal ya. Bilang sama anginnya, santai angin, jangan kok keluar terus, ya kan. Saya stroke ringan nanti etalase nomor 2. Itu madu kita udah terCO 11 ton. 11 ton. Orangnya gini-gini aja nih, hostnya gini-gini aja nih. Madu yang terCO 11 ton. Masya Allah. Oke ya. Ustazah, ya sehat ya teman-teman ya. Oke, orangnya gini-gini aja nih, miring-miring aja PP-nya bisa beli madu sampai 11 ton. La haula wala quwata illa billah ya. Oke, Ustazah gimana cara Oke, bilang aja. Pertanyaannya kok salah ya. Aku bacain ya. Ustazah gimana cara menyadarkan mertua untuk tidak umroh dengan duit ngutang? Bilang sama orang tuanya, Ma, kata Ustazah Nela, kalau kita beramal itu mah jual aja namaku guys, tapi mahal, DP-nya mahal kalau pakai jual namaku, enggak ya. Ustazah Nela, kalau mau beribadah benar niatnya, benar amalnya mah. Nah ini mama nih benar niatnya umroh mah, tapi caranya salah mah, dengan riba mah, nanti amalnya tertolak mah. Jadi kata Ustazah Nela yang kece badai itu mah, kalau mau ibadah benar niatnya, benar amalnya. Gitu ngomongnya, oke? Ya, sakit lutut nomor 2 nanti ya. Oke, sakit lutut nomor 2 ya. Oke. Halo Mbak Aminah, Mbak ini. Enggak gitu. Ismi, coba teman-teman dengar baik. Zah kalau gosipin artis kan bagus, artisnya tambah banyak job artisnya. Bagus untuk dia, kalau dia tahan itu bagus ya. Hujatan itu bagus teman-teman kalau kita bisa menyikapinya. Makanya beberapa host itu haters dipelihara ya. Haters itu dipelihara. Ya teman-teman ya, karena kadang-kadang dia yang bikin kita up, tapi ini rahasia kita aja ya. Tapi tetap teman-teman gak boleh gosip, gak ada gunanya buat kita. Mending hafal arti bacaan sholat, baca Quran tiap hari dibanding gosip ya, energi jadi gak negatif ya. Jadi kalau ada haters kita pelihara ya. Kalau teman-teman gak bisa nih, kayaknya ngegas aja kalau ada drama yang masuk ke live ya. Ustazah kalau sholat subuh ada apa? Kalau sholat subuh tidak bisa baca kunut gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i ya kan. Tetapi disunahkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tidak. Jadi nggak pakai kunut nggak apa-apa. Halo Mbak nih, terima kasih jawabannya. Saya masih fakir ilmu karena saya seorang mualaf. Welcome ahlan wa sahlan Mbak di kanal ini. Ya, nanti pelan-pelan ada video aku buat Mbak. Ada cara-cara sholat sunnah, cara sholat, semuanya lengkap dalam buku itu ya. Semoga menjadi bagian dari saudara seiman ya, insya Allah ya. Mbak Juragan, kalau udah ada cairan putih tapi dicek lagi keluar cairan kuning. Maksudnya setelah mandi, kalau dia sisa nggak ada masalah. Itu pernah terjadi di Siti Sauda. Siti Sauda pernah terjadi, dia tetap lanjutkan ya. Ya sehat ya teman-teman ya. Zah dalam doa, oke. Doa dalam sujud terakhir itu apakah sholatnya sah? Jadi teman-teman kalau sholat, kenapa Mbak Lestari nangis? Tiba-tiba nangis. Kenapa? Nah teman-teman, sujud terakhir, Ustazah keranjangnya keluar jam berapa? Beberapa menit lagi aja ya, sebentar ya. Nah teman-teman, kalau doa sujud terakhir, tuh kan nanyain keranjang, ini guys keranjang. Oke, doa sujud terakhir teman-teman ya. Pengen madu kalau nggak ada keranjang kuning gimana? Sebentar lagi ada keranjang kuning, 10 menit lagi aku tampilkan keranjang kuning ya. Oke. Jadi gini, sujud terakhir ketika mau habis sholat ya sebentar lagi aja keranjang kuningnya kita munculkan ya, bentar lagi aja. Langsung teman-teman nanti beli tapi dengerin dulu penjelasannya ya, 10 menit lagi ya. Nah jadi gini guys, sujud terakhir ketika mau habis sholat kan teman-teman sujud ya. Sujud gitu ya, sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu ya kan. Sujud guys, baca doa sujud terakhir itu doa kita mustajab ya. Doa kita mustajab, lalu kemudian teman-teman doa sujud terakhir bisa Allahumma rzuqni makhraja.
Coba catat ya. Oke, Allahumma rzuqni makhraja. Coba catat, ya Allah, berikan untukku jalan keluar. Coba catat guys, ya Allah, berikan untukku jalan keluar. Catat guys. Mbak Yulianis, ya, nah ini guys, dihafal nih, tempel di kulkas, di kening kepala. Tuh, dihafal tuh, mantap itu doa sujud terakhirnya guys. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Aku memprediksikan dan aku yakin doa ini cocok untuk teman-teman semua ya. Artinya adalah, ya Allah berikan aku jalan keluar dari segala masalah hidup kita. Ini kan wajah-wajah banyak masalah nih kan. Nah inilah doa yang paling tepat guys. Aku udah tahu banget lah dari profil picture teman-teman ini penuh duka kayaknya. Nah ini doa yang paling tepat ya kan. Allahumma rzuqni makhraja, sujud guys. Allahumma rzuqni makhraja ya. Allahumma rzuqni makhraja ya kan. Semua masalah ya kan. Sedih, ya Allah berikan aku jalan keluar. Tengok tuh, aku nih baik guys. Hadiah dari aku tuh untuk teman-teman. Yang mana lagi hadiah terbaik kalau nggak ilmu kayak gini guys, ya kan? Berikan jalan keluar, ya 3 kali boleh, 7 kali boleh, tapi jangan tampil tertidur pula, ya kan? Coba kan, aku tahu lah teman-teman ya kan. Allahumma